Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Fadli Fauzan dalam berita dari Bogor. Saat ini, Kota Bogor sedang menerapkan sistem ganjil genap yang diterapkan pada akhir pekan, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dengan bermaksud untuk mengatasi pergerakan masyarakat dalam menangani wabah pandemi COVID-19. Kebijakan ganjil genap merupakan bagian dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro atau PPKM untuk menekan penularan virus corona baru di Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, pemerintah Kota Bogor akan menerapkan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan mobil dan motor di akhir pekan. Bima menjelaskan, aturan tersebut harus Pemkot ambil lantaran kasus COVID-19 di Kota Bogor masih sangat tinggi. Aturan ganjil genap ini hanya diberlakukan pada akhir pekan saja, yaitu pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Aturan ini ditetapkan berlaku sejak tanggal 6 sampai 14 Februari 2021. Namun, aturan ini kembali diberlakukan sejak tanggal 20 Februari 2021. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin mengatakan, waktu pelaksanaan ganjil genap lanjutan mulai tanggal 20 Februari dipersingkat menjadi 1 jam. Dari waktu diberlakukannya aturan ganjil genap di Kota Bogor yang dimulai sejak tanggal 6 sampai 14 Februari 2021 terbukti mampu mengurangi jumlah mobilitas kendaraan yang masuk ke Kota Bogor. Wali Kota Bogor, Bima Arya mengungkapkan bahwa berdasarkan data volume kendaraan yang masuk ke gerbang exit tol Jagorawi pintu Baranang Siang pada hari Sabtu 6 Februari 2021 tercatat ada 21.360 kendaraan. Sementara pada Sabtu, tanggal 30 Januari 2021, sebelum aturan ganjil genap diberlakukan, ada 29.442 kendaraan yang masuk ke wilayah Kota Bogor. Untuk kondisi lapangan dan wawancara dengan narasumber, saya serahkan kepada reporter yang telah berada di lapangan. Terima kasih kepada pembawa berita yang telah melempar pada saya. Saya sedang berada di jalanan di Kabupaten Bogor. Dan memang saat ini kebijakan ganjil genap sedang tidak diberlakukan selama 2 minggu. Sedang diistirahatkan lalu untuk dievaluasi kembali nantinya. Nah, kali ini saya akan mewawancarai narasumber berupa seorang masyarakat sekitar. Oke, silakan perkenalan dulu. Ya, nama saya William Firdaus dari warga Alwelyang. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Mas. Pertanyaan pertama, bagaimana tanggapan Mas mengenai kebijakan ganjil genap di Kota Bogor kemarin? Menurut saya kebijakan ganjil genap di Kota Bogor kemarin masih kurang efektif karena masih banyak masyarakat yang melanggar kebijakan tersebut. Dan juga masyarakat luar dari Bogor itu menggunakan jalan alternatif untuk menuju lokasi di Kota Bogor. Jadi menurut saya kurang efektif. Baik, pertanyaan kedua, apakah menurut Mas kebijakan ganjil genap ini memang perlu gitu untuk diterapkan di Kota Bogor saat ini? Menurut saya tidak perlu diterapkan karena untuk minimalisir virus corona ini bukan dari ganjil genap tersebut, tetapi kesadaran masyarakat agar menggunakan protokol kesehatan atau memberlakukan lagi sistem PSBB yang dimana jika kita tidak ada kepentingan untuk keluar rumah, ya mending di rumah saja, begitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mas, apakah masyarakat menjadi lebih takut bepergian karena adanya kebijakan ganjil genap ini? Bukan takut ke coronanya sih Mas, tapi masyarakat lebih takut ke denda dari peraturan tersebut. Baik, selanjutnya, sekarang kan kebijakan ganjil genap ini sedang dihentikan ya dan dievaluasi kembali oleh pemerintah. Nah, apakah Mas setuju jika kebijakan ini diperpanjang lagi gitu kan? Mengingat banyak usaha juga yang mengalami kerugian juga karena adanya kebijakan ganjil genap ini. Ya, menurut saya mah tidak setuju karena yang kemarin saja tidak efektif begitu. Menurut saya mendingan memberlakukan PSBB lagi jika mau menurunkan virus corona tersebut. Pertanyaan terakhir, apa harapan Mas terhadap pemerintah daerah khususnya kota atau Kabupaten Bogor saat ini dalam menangani pandemi COVID-19? Harapan saya mengenai pemerintah agar pemerintah lebih tegas lagi dalam membuat peraturannya yang sesuai dengan masyarakat sekitar gitu. Ya Mas, harapan saya begitu. Terima kasih Mas ya. Iya Mas. Sekarang saya sedang berada di salah satu rumah warga di Lewiliang, Kabupaten Bogor. Nah, saya akan menanyakan kepada salah satu warga yang ada di
ini mengenai kebijakan ganjil genap ini. Nah, pertanyaan pertama ya Mbak ya. Ya. Bagaimana tanggapan Mbak mengenai kebijakan ganjil genap di Kota Bogor kemarin? Kalau untuk tanggapan mengenai ganjil genap, kalau saya setuju ya, karena ganjil genap ini kan diadakan untuk menekan laju COVID. Terus juga pasti dengan adanya ganjil genap ini membuat jalan juga lebih luang gitu, enggak. Jadi yang pertama meminimalisir macet, terus yang kedua juga menekan lajur peningkatan COVID gitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Mbak kebijakan ganjil genap ini memang perlu untuk diterapkan di Kota Bogor gitu saat ini? Kalau menurut saya perlu. Kenapa? Karena yang pertama tadi yang sudah saya bilang bahwa dengan adanya ganjil genap ini bisa menekan laju COVID. Karena kan kenapa diadakannya ganjil genap ini juga karena adanya takutnya meningkatnya pertumbuhan laju COVID kan. Terus yang kedua juga Bogor ini kan kotanya padat. Terus pasti juga ada kemacetan. Jadi kalau misalkan diadakannya ganjil genap ini mungkin akan menjadi peluang bagi masyarakat untuk lebih leluasa gitu dalam beraktivitas, gak ada macet. Terus juga mungkin laju mobilitasnya juga semakin cepat gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Mbak, apakah masyarakat menjadi lebih takut berpergian karena adanya kebijakan ini? Gitu? Kalau masyarakat takut berpergian, iya, karena yang pertama saya masyarakat awam juga pasti takut karena takut kena denda gitu. Pasti di orang luar sana juga pasti takut karena takut kena denda. Terus yang kedua, dia juga pengen berpergian gitu. Terus makanya sekarang banyak orang yang nyari jalan alternatif gitu karena ya takut itu tadi. Oke. Pertanyaan selanjutnya, sekarang kan kebijakan ganjil genap ini sedang dihentikan kan dan dievaluasi kembali gitu nanti oleh pemerintah Kota Bogor. Nah, apakah Mbak setuju jika kebijakan ini diperpanjang lagi gitu nanti? Mengingat usaha juga banyak yang mengalami kerugian juga gitu. Jadi menurut Mbak gimana, Pak? Setuju jika dilanjutkan lagi? Kalau misalkan saya pribadi sih setuju ya, karena kalau menurut saya sih adanya ganjil genap ini baik untuk Bogor juga gitu kan. Ada datanya juga ya, kalau misalkan selama ada ganjil genap ini Bogor juga jadi semakin luang gitu jalannya. Terus udah gitu kalau misalkan untuk pedagang mengalami kerugian, kayaknya nggak di dalam lingkup ganjil genap ini juga gitu. Kerugian bisa aja terjadi tanpa adanya ganjil genap gitu. Makanya kalau menurut saya untuk ganjil genapnya sendiri, untuk di lalu lintasnya, kalau menurut saya harus diterapkan lagi. Cuman kalau untuk pedagang mungkin cari space yang lain untuk mereka berdagang gitu agar bisa meminimalisir kerugian gitu loh. Nah, oke. Pertanyaan terakhir sekarang, apa harapan Mbak terhadap daerah khususnya terhadap pemerintah daerah khususnya pemerintah kota atau Kabupaten Bogor saat ini dalam menangani pandemi COVID-19? Kalau untuk saya sih lebih sigap ya, karena masih banyak di daerah-daerah yang seperti di wilayah ini tuh kurang tegas menurut saya. Banyak juga masyarakat yang masih lalai akan pentingnya 3M gitu. Kalau menurut saya dari pihak berwajib di daerah itu kayak misalkan polisi daerah setempat itu, jadi harus lebih aware gitu sama masyarakat. Kadang kalau misalkan ada orang yang berkerumun nggak dilihat gitu sama polisi ada. Makanya kalau menurut saya pemerintah juga harus lebih aware lagi ke daerah-daerah yang kecil, jangan cuma besar gitu, karena kan yang diserang tuh cuma kadang Jakarta ya kayak gitu-gitu kan. Nah, pemerintah juga harus aware sama pemerintah daerah yang emang daerahnya kurang perhatikan gitu loh. Baik Mbak, mungkin cukup segitu ada pertanyaan dari saya. Makasih ya Mbak. Ya. Nah, cukup sekian laporan saya hari ini. Kembalikan kepada pembawa berita di studio. Terima kasih. Terima kasih kepada reporter yang telah melaporkan kondisi di lapangan dan melaporkan hasil wawancara dengan narasumber. Kesimpulan yang bisa didapat adalah perpanjangan kebijakan diberlakukannya aturan ganjil genap di Kota Bogor ini sangat efektif dalam menurunkan mobilitas warga selama akhir pekan dan tentunya menekan angka penularan pandemi virus corona di Kota Bogor. Terima kasih kepada para penonton yang telah setia menonton acara berita dari Bogor dan sampai jumpa.